Bismillahirrahmanirrahim. Mausulul asma'il ladzi unsalati wa ya'ida makuniyah la tusbiti bal matalihi awlihil alamat wa nunu intusdad fala malama wa nunu min daini wa taini sudida aidan wa ta'widun bidaka usida jamul ladhi ulal ladina mutlaqa wa baduhum bilwawi rafana billati wala illati fajumi'at wala ikalladina najran wa qa'a wa man wa ma wa atusawi madukir wa hakadadu in latayyin suhir faqalati aidan ladahim datu wa mawdi'an lati atadawatu wa minuma dabada mastifhami aw mandi dalam sughufil kalami wa kullu hayal jamu badahu sila ala dhamirin laiki mustamila wa jambatun nufil waladi usir bihi amanin lilladhi benuhu kufir wasifatun sarihatun silatu al-waqtu habimu rabbil aqali qadima wa ukhribat malam tunuk fasadru dhamirunil hajab wa baduhum araba mutlaqa wa fi dahabil ayyiru ayyid yaqabil yustatal waslan ma illam yustatal wal haduna min wa bau ayun tajal yuslu al baqili waslin mukmili wa hadfu'inahu tasirun menjadi fi aidin mutasirin ini tasrobi filin awas min kaman abu yahab kadakakum bi waslin kufido ka'angka qadin bada amrin min qadok dijurabi mal mausulajar kamurabil ladhi marartu fawabat al-harfu tarifin awila mufakabana mutun araka kubihin namat fakatu jadulaji man kalati wal ana waladina sumalati kalidirorin kabanatin awbari kadawatin tanab kaya kaisusari wa badu'an alaihi laqala lilamim qadbana anhu nukila kalfali wal harithi wa numani badikuha wa husiani wa qad yasiru alamal bilwa wa mudafan aw masuhu al-qawqa Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi Brutal fratil baca alfiah ora paham kayak dia orang ngaji jarang-jarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, kita lanjut saya langsung balaghah ya, biar karena masih banyak ini setelah saya lihat dan udah 3 tahun ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasbihul balighu ai hadza, bermula ini itu pembahasan at-tasbih, penyerupaan, apa metafora apa istilahnya kalau dalam bahasa keren. Al balighu, yang balik, yang indah. Balik di sini balaghah itu. Balaghah kan indah kan? Kalau akil balik itu balighun nih pakai alif.
Nih. Balihun. Biasanya jamaknya balihuna mudzakkar salim. Nah, kalau ini bali. Oh. Jamaknya bulagho. Seperti alimun, ulama, karimun, kuroma. Oh, ngerti kan? Kalau ini jamaknya biasanya taksir. Balihuna atau balihina. Itu cara-cara seperti itu kalian ingat-ingat. Ya, yang ikuti wazannya adalah fa'ilun, ya kan, karimun kuroma, fakihun fukoha, ya kan, banyaklah, syabihun subaha, najibun nujaba. Loh. Tapi kalau mu'tal, waliyun atau nabiyun, af'ila, ambiya, aulia, zakiyun, azkiya, zakiyun, azkiya. Ngerti kan? Itu karakter jamak taksir luar biasa. Maka ngajinya yang serius, yang rajin, jangan ngikutin ono. Saya tersinggung kok, alhamdulillah. Kitabnya aja gak gablek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tadi? Sekarang jim. Kemarin kan ba abajadun kan. At-tasbihul balighu ma balagho darajatal qabuli li husnihi awit thayyibal hasanah. At-tasbihu bermula tasbih, menyerupakan sesuatu ke sesuatu yang lain, itu namanya tasbih. Al-balighu yang balik, ma itu perkara, balagho yang sampai apa ma, darajatal qabuli pada derajat diterima. Dia diterima oleh audien, oleh orang banyak. Li husnihi karena bagusnya tasbih balik. Awit, makanya itu kemana enaknya? Darajatat kalau enggak apa namanya, ya Mbah Haji Surahman, awit tayyibi darajatat tayyibi gitu ya, jatuhkan kepada darajatal qabuli. Awit tayyibi atau derajat kebagusan, al hasani ya, tayyib dia hasan, kebaikan yang bagus gitu kan. Fakullama kana, maka ketika ada apa wajhu syabahi, wajah syabah, nilai keserupaan, gitu ya. Apa wajhu syabahi, nilai keserupaan atau kesamaan, qalilad zuhuri, itu sedikit nampaknya, jelasnya. Kurang jelas, gampangnya qalilad zuhuri kan kurang jelas, gitu kan, wajah syabahnya nggak jelas, gitu loh. Yuhtaju maka dibutuhkan fi idrakihi dalam idrak itu memahami, menemukan wajah syabah. Apa yang yuhtaju ila i'malil fikri, pada menggunakan pikiran. Karena maka ada apa zalika itu yuhtaju ila idraki ila i'malil fikri, af'ala itu lebih butuh gampangannya lah, fin nafsi di dalam jiwa, wa at'a dan lebih menarik ila ta'assuriha kepada pengaruhnya nafas, wahtizaziyah, ihtizaz itu getaran gitu, wahtizaziyah dan getarannya jiwa nafas. 5 karena perkara gua yang bermula wajhu syabah, markuzun itu yang dikelompokkan, yang di mananya markas kan
gudang kan, yang digudangi, yang dikumpulkan fit topi di dalam karakter. Min anna syai'a, dari sesungguhnya sesuatu, idzanila itu ketika diraih, nala mabni majhul, nila didapat apa syai' ba'dat tolabi, setelah pencarian, lahu terhadap syai', wal istiyaki dan dirindukan ilahi kepada syai', wa mu'anatil hanini, dan ini mu'anatil hanin itu menderita karena ingatan. Umpamanya kalian dulu pernah punya rumah umpamanya di satu tempat itu kalian senengi, tiba-tiba ada bencana, entah gempa atau banjir, hilang semua. Iya kan? Itu kan kenangan masa kecil. Nah, kalian teringat kepada kenangan-kenangan kalian yang indah di waktu rumah yang dulu itu. Itu namanya mu'anatul hanin. Jadi menderita karena nostalgia. Nyambung nggak? Itu mu'anatul hanin. Nahwu kana nailuhu akhla. Orang ngaji aja nunggu di karena ada apa nailuhu, pencapaian. Kalau yang atas tadi kan nila, nala mabni majhul, nila, ngerti kan? Nah, kalau ini masdar nala, ya nalu nailan dulu. Karena ada apa nailuhu, pencapaiannya fulan, ahla itu lebih manis. Wah, dulu itu loh, apa namanya, bapaknya Rehan ngaji di Al-Aziz, wah rajin apa? Udah anggap aja begitu, udah gitu aja lah. Terus kalau Rehannya sendiri bagaimana? Kalau Rehannya sendiri bukan rajin Pak, kerajinan. Orang pada ngaji malah pawe obor. Lu semalam ikut pawe obor, dapat apa? Dapat bunyi petasan kenceng, gelegar ya Kak. Lu majuan dikit. Rekan juga majuan dikit. Nah, biar kelihatan. Oh, udah tepos, yo majuan lagi, biar kelihatan. Udah tepos. Kecuali yang tengah, masya Allah. Wa mauqi'uhu, dan ada apa kejadiannya sesuatu fin nafsi, di dalam jiwa, ajalla itu lebih agung, wa altofa, dan lebih lembut, wa kanat, dan ada apa nafas bihi, dengan sesuatu tadi, adonna itu lebih bisa menahan, wa as'afa, dan lebih rindu, wa ma asbaha hadzal dzarba minal ma'ani bil jauhari fi sadfi la yabruzu illa an tasukkohu wa bil jaibil mutahajjabi la yurika wajahu hatta tastazina. Wa ma asbaha, dan tidaklah menyerupai hadzadzarba, artiin pada ini kelompok, adzarbu di sini bukan memukul, pada ini jenis gampangannya, pada ini kelompok, minal ma'ani, nyatanya dari makna-makna dari hadzadzarbi tadi, bil jauhari, dengan permata, fisodafi, dalam kotak. Permata kalau masih dalam kotak kelihatan indah apa enggak? Ya enggak lah.
karena masih tertutup di dalam kotak kan gitu kan. La yabruzu, yang tidak nampak apa jauhar illa antasukko, kecuali bahwa apa namanya membuka lah gampangannya. Siapa kamu hu pada sodaf. Wabil habibi, ya habib bukan. Wabil habibi, dan dengan kekasih. Umpamanya Andre punya pacar 10, kemarin katanya pacar lu siapa, Sitina. Itu kan semalam li Sitina kan gitu kan. Nah, al mutakhad jabi, yang terhalang. Jadi terhalang, Pak. Jauh dia. Dia di mana, Andre? Ada di Papua. Dua, jauh amat di Papua. Lagi anu Pak, ikut bapaknya. Umpamanya, wah ini udah bilang aja lu. Iya enggak? Layuri, yang tidak nampak siapa Habib kepada iyalah. Layuri, yang tidak menampakkan siapa Habib kepada kamu wajhahu, pada wajahnya, hatta tasta'zina, sehingga meminta izin siapa kamu. Berarti gini, udah situ dulu. Maksudnya gini, emang sengaja saya baca dulu baru dijelaskan. Tasbih balik itu adalah menyerupakan sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang derajat diterimanya oleh audiens itu udah sampai. Kan kalian nih, ini yang kalian hafal aja lah. Kan sering kalian baca berjanji, kalau tiap malam Jumat baca rawi, itu kan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa gholi. Yang dulu kemarin pernah kita baca iksir aja keder. Iksirun wa gholi itu adalah tasbih balik. Nanti penjelasannya di bawahnya itu. Anta samsun, berulah engkau Nabi Muhammad. Samsun itu matahari. Itu namanya tasbih balik. Loh, kenapa Pak bisa disebut dengan tasbih balik? Tasbih yang huruf tasbihnya dibuang, wajah sabahnya dibuang, itu tasbih balik. Nyambung nggak? Jadi antara musabah dengan musabah itu pure mubtada khobar. Ini gua tulis dah. Apa-apa tuh. Nih ya. Ini contoh yang gampang aja yang kalian apal. Anta Samsun. Satu aja. Kan banyak kan. Anta bermula engkau Nabi Muhammad. Samsun balik. Ya bener ya. Samsun. Kan bahasa cinta. Engkau merupakan mentariku. Wah, kan begitu kan? Itu sama dengan anta kasamsi. Ini ada kaya sebenarnya. Nyambung ya? Ya kan dalam balaghah anta asalnya kan kasamsi. Fidyai wajah sabahnya. Nilai kesamaan antara anta dengan samsun kan fidya. Dalam pencahayaan, Nabi Muhammad memberi cahaya ke umatnya dengan mukjizat dan ilmunya, ya kan? Matahari juga memberi penerangan kepada dunia dengan cahayanya, kan sama-sama memberi cahaya. Nah, wajah sabahnya kaf, huruf tasbihnya, adat tasbihnya kaf tapi dibuang. Wajah sabahnya fidyai juga dibuang. Jadi tinggal musabah dan musabah seolah-olah satu kesatuan, itu mubtada khobar. Nanti dibahas di bawah. Itulah letak keindahan tasbih balik. Nyambung ya? Dan seterusnya lah. Begitu loh. Wasababu hadhihi tasmiyati, dan bermula sebabnya ini penamaan itu anna zikrat torofain,
sesungguhnya menyebut dua sisi. Dua sisi kan maksudnya paham kan ya? Dua sisi ya maksudnya musabbah dan musabbah bih. Nyambung kan? Ini sebenarnya dalam contoh yang kita tulis, anta itu musabbah, samsun itu musabbah bih. Kan torofen namanya. Atau disebut arkanu tasbih. Arkanu tasbih kan dua. Itu musabbah dan musabbah bih. Satu berupa adatut tasbih kan ada empat kan? Nah yang satu lagi wajah sabah tuh itu harus paham kalian. Maka ngaji balaghah saya harap kalian semua paham biar semangat. Yang nggak paham belajar bagaimana caranya supaya paham biar kedongkrak. Tuh. Yuhimu itu memberi pemahaman, memberi tahu apa zikru torofen. Anna zikra tarafaini sesungguhnya menyebut dua kelompok, dua sisi fakot saja. Yuhimu itu memberi dugaan apa zikru tarafain ittihadahuma pada menyatunya tarafain. Wa adama tafadulihima dan tidak mengunggulinya torofen pada yang lainnya. Faya'lu maka menjadi tinggi apa al-musabbahu lafat yang diserupakan ila mustawal musabbahi bihi pada kesamaan mustawa itu istiwa itu loh. Pada kesamaan musabbah bih. Wa hadhihi yal mubalaghatu fi quwwatit tasbih. Ini tolong pahami. Wa hadhihi dan bermula ini tasmiyah. Ya hadhihi al mubalaghatu itu menekankan, menyangatkan. Kalau bahasa Jawanya banget no. Oh, menekankan fi kuwatit tasbih dalam powernya tasbih, dalam kekuatannya tasbih. Dia tanggung. Wa tasbihul balighu dan bermula tasbih balik. Wa ya tasbih balik, ma itu tasbih. Kudzifat yang dibuang fihi di dalam ma. Apa adatut tasbih, perabot tasbih. Perabot tasbih kan kemarin sudah dijelaskan huruf kaf, ya kan? Mislu atau asbaha atau sejenisnya atau isim fa'ilnya. Kan ada huruf, ada isim, ada fi'il. Oh, gitu loh kemarin sudah jelas. Nah, maksudnya bagaimana sih Pak? Nih, sebelum kita lanjut. Kenapa kok tasbih balik diberi nama dengan nama tasbih balik? Nah, sebabnya bagaimana? Nah, sebabnya adalah menyebutkan dua sisi yaitu musabbah dan musabbah bih tok. Enggak menyebutkan wajah sabah, enggak menyebutkan adatut tasbih. Ingat ya? Itu memberi dugaan seolah-olah musabbah dan musabbah itu nyatu. Wa adama tafadulihima dan antara musabbah dan musabbah itu enggak ada yang mengungguli satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada mengungguli satu dengan yang lainnya, faya'lul musabbah ila mustawal musabbah bih. Ketinggian musabbah itu sama dengan tingginya musabbah. Ketinggian musabbah itu sama tingginya dengan musabbah. Itu keren. Wa hadhihi hiyal mubalaghah fi quwwatil tasbih. Nih, gua kembali ke sini. Gak apa. Anta samsun. Itu kan tadi dijelaskan. Harusnya
dalam tataran ilmu balaghah biasa normal enggak tasbih balik, itu kan harusnya anta kasamsi fidyai, arkan tasbih yang 4 harus terpenuhi. Apa rukun-rukun tasbih yang 4? Pertama anta musabbah, ini nggak usah satu kan, kalian udah hafal kan? Samsun kan berarti musabbah B yang diserupai, ya kan? Nah, kafnya dibuang, fidyai dibuang. Harusnya kan 2 ini disebut. Nah, tapi buktinya enggak. Anta samsun. Yang kalian kan berhafal. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Terusnya apa? Anta anta isim wagoli, terus anta misbahus sujuri, ya kan? Oh gitu loh. Nah, itu contohnya, gitu maksudnya. Oke ya. Bentar dulu. Oh ini ada iklan. Ya nggak apa-apa. Saya dari AHY. Lu tahu AHY nggak? Apa ke? AHY Agus Harimurti Yudhoyono, lu masa nggak ngasih lu SB doang lu tahunya ya, anaknya namanya AHY, orangnya tapi oh Pak Ustadz kenal Pak lah, kagak tahu lah orang. Tenang Dri, udah tenang Dri, tenang ya. Weh nyambung ya. Nah ini yang 2 yaitu nih, ini kaf yang kasamsi kan disebut dengan adatut. Bisa ulangi nggak apa-apa, bawahnya kan begitu. Adatut tasbih. Nah, fidyai itu wajah sabah, kan gitu. Wajah sabahnya dibuang, adatut tasbihnya dibuang. Itu yang menyebabkan tasbih menjadi balik. Nyambung ya? Oh, itu keren. Oh, maka di situ ada. Maksud saya, ini dengerin nih. Ini kalian pahami yang paling gampang, yang kalian udah hafal. Nanti umpamanya anta samsun, anta badrun, atau anta komarun. Kalau komar kan masih umum, kalau badrun kan purnama. Itu pahami, nanti contoh yang berikutnya kalian lebih paham gitu loh. Oke, sekarang lanjut. Kan udah jelas ya. Itu ada catatan kaki, udah kalian baca aja lah. Wa minat tasbihil balighi, ada nggak catatan kaki kalian? Ada. Nggak apa-apa saya baca ini biar mateng maksud saya. Wa minat tasbihil balighi, dan itu termasuk tasbih balik, ayakuna bermula bahwasanya ada apa al musabbahu bihi, musabbah bih, lafaz yang diserupai, masdaron itu masdar mubinan, karena mubinan kalau di alfiah itu nggak jelas tuh. Mubinan nau an yubinu au adat. Mubinan yang menjelaskan lin naui terhadap jenis. Apa pencahayaannya apa ya tuh? Terlalu terang nggak? Lalu iklan begini loh maksudnya. Ini ketahuan nggak pencahayaan? Nggak ketahuan. Udah lu pencet lah gimana kek? Nggak jelas, ntar buram semua kalau udah upload di YouTube. Nah itu yang terangnya lu kurangi, gitu. Kurangi lagi. Udah, coba silau men, masih. Ya lu goyang aja, udah geser. Biar pitaknya Andre kelihatan. Memang saya pitak kepala kagak, mundurin lagi lu kemarian. Udah hop tuh. Mah kadang-kadang mulu dia jadi enggak jelas Andre. Aduh itu kan cakep tuh. Oke lanjut, iklan. Udah ya, nahwu Agdamal jundiyu Ikdamal asadi.
Akdama maju. Siapa al-jundiyu? Satu tentara. Kalau jundun itu kan bala tentara. Ngerti kan? Kalau dikasih ya nisbat itu menjadi tunggal. Kalau jundun yang namanya bala tentara itu kan banyak. Satu kompi umpamanya. Itu jundi atau jes. Tapi kalau dikasih ya nisbat, jundun jadi jundiyun itu satu bala tentara. Satu tentara. Gitu loh. Jaisun juga sama. Satu peleton atau satu kombi. Tapi kalau Jaisiun, bukan Jaisiun yang bangsa udah jes, Pak. Oh, gue cewer lo. Ngerti ya? Ikdamal asadi itu loh. Akdama yuktimu ikdaman. Dimudofkan ke al-asad. Ikdamal asadi dengan seperti majunya macan lapar. Tambahnya lapar biar lebih seru. Wah, ya, itu tentara maju perang, dia dilecehkan sama musuhnya, tentara di medan perang, dia akhirnya maju karena temannya udah ditembak, yang ditembak matanya, picek lah, muarah dia, maju. Ikdamal asadi itu akdamal jundiyu, ikdamal asadi. Tentara itu maju ke medan perang seperti majunya macan yang kelaparan. Tuh, kalau Rehan ini ya pokoknya gua jelek lu orang ngaji dengerin. Rehan tadi ngibrit, Pak. Pulang ngaji langsung kuabur. Mengapa? Nahan ngenting kan tahunya ya, norak banget. Oke ya. Tuh. Warogo al madinu rogo nasalabi. Rogo apa rogo? Guling-guling. Kalau bahasa Jawanya gulung-gulung. Tahu guling-guling kan? Siapa al madinu orang yang utang? Rogo nasalabi seperti guling-gulingnya garangan. Tahu kalau garangan nggak? Orang kalau punya utang itu begitu ditagih kelimpungan, guling-guling, gulung-gulung, nangis kayak garangan. Kan begitu kan? Dan seterusnya lah. Nah, kan kita baca kitab bukan catatan kaki. Kalian tuh mutolaah maksudnya. Nah, ini contohnya wanahwu, dan seperti contoh dari Bahar Kamil. Ini saya lagi serius di mutolaah nih. Saya kembali ke jati diri saya yang dulu, mutolaah saya rajin. Makanya penyair sekarang saya kejar. Kalian tulis, penyairnya adalah Abu Hasan At-Tihami. Ini lu bisa nulis nggak? Lu cemen banget, udah tulis saya sendiri dah. Saya sama kiai saya tuh, kiai saya jangankan nulis satu huruf, satu titik aja nggak pernah, karena nggak ada papan tulis. Kiai saya itu ambien, kalau ngajar kadang-kadang sambil tiduran di balai, yang balai itu tapi balainya empuk, yang dari kain itu, kain yang miring itu, tuh gitu. Kalian ganjen ditulisin mulu, keenakan malah jadinya nggak paham. Iya kan? Tulis penyairnya Asyair Abu Hasan At-Tihami. Abu Hasanin At-Tihami gitu loh. Nah, ini syairnya Bahar Kamil. Faqdu ma'aribagum ijalan Faqdu ma'aribagum ijalan innama a'marukum safarun minal asfari. Faqdu, maka penuhilah siapa kamu, kejarlah siapa kamu, gamanya begitulah. Ma'aribagum, pada kebutuhan kalian semua. Ma'arib itu bisa maknanya hajat, ahdaf atau cita-cita. Ayo
Kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian mempunyai tugas, selesaikan tugas kalian semua. Oh, jalan dengan segera. Ngaji ya ngaji, udah jangan keluyuran kemana-mana. Belajar ya belajar, udah baca, kuasai materi sebisa-bisanya. Baca Quran, target one day one juice. Target, nggak keluyuran kemana-mana, jadi waktunya nggak buat maksiat. Loh, iya kan? Innama a'marukum, emang kenapa kok harus segera menyelesaikan? Nah ini menyegerakan kebutuhan itu musabah. Nah musabahnya a'marukum safarun minal asfari. A'marukum bermula umur kalian semua. Nah itu musabah. Kan harusnya ada ka'amarikum. Ngerti kan? Nah, itu dibuang huruf sabahnya. Oh gitu loh. A'marukum bermula umur kalian semua. Safarun itu. Nah itu juga boleh. Yang kedua, safarun itu seperti bepergian, seperti touring. Minal asfari, dari touring-touring yang ada. Orang kalau lagi jalan-jalan, ada nggak yang nginep di tempat ininya? Nggak ada, boy. Itu boy. Rotin aja boy. Wah. Nyambung ya? Tuh. Itu bisa juga, ini ada dua. Pertama, faqdau ma'aribakum ijalan, itu musabah. Musabahnya innama a'marukum safarun minal asfari. Itu bisa jadi dikerucutkan lebih simpel, a'marukum safarun. Ngerti? Itu juga bisa menjadi contoh. Jadi ada dua contoh. Nyambung? Nah, a'marukum safarun bermula umur kalian, safarun ay kasafarin. Nyambung kan? Nah, jadi ada dua contoh dalam syair tersebut. Wanahu dan seumpama penyair. Nah, ini belum buka saya. Belum saya tulis maksudnya, lupa nulis tadi. Bakar Kamil juga. Azamatuhum kulubun wa faidhu akufihim tuhubun wabidu wujuhihim akmaru. Azamatuhum kulubun wa faidhu akufihim tuhubun wabidu, kok masa wabiyalu, wabidu wujuhihim akmaru. Azamatuhum, azamat dulu, azmatun bermula cita-cita kaum, cita-cita orang yang rajin. Kudubun itu seperti zamannya Qodibah, pedang yang memutus. Kudubun itu seperti pedang-pedang yang memutus. Itu ada tiga. Itu kan yang menjadi contoh nih. Langsung saya kasih tahu. Azamatuhum kudubun ay azamatuhum kakudubin fil qat'ati. Ngerti? Cita-citanya kaum itu tajam seperti pedang yang memutus. Selotin. Jangan sampai dua kali ngasih tahu nih. Ini yang kedua nih. Dibilang suruh nyelotin aja nggak mau. Dibilang anginnya kenceng, diselotin. Satu masalah hampir 3 kali ngasih tahu itu berarti dedel. Lu ngerti dedel nggak? Lu tanya mau pakai. Lah iya kan? Tuh. Wa faidhu aku fihim, dan bermula pemberian akufun itu zamannya kafun itu. Apa kafun? Tangan kan? Telapak tangan itu.
dan bermula pemberian tangan-tangannya kaum. Suhubun itu zamannya sahabatun, itu seperti mendung atau awan-awan. Nah, itu menjadi contoh. Suhubun asalnya kasuhubin. Nyambung? Diperhatikan biar paham kalian. Kalau kalian paham enak. Pemberian orang kepada orang lain itu dicontohkan seperti awan. Awan itu kalau matahari panas ada awan menghalangi panas apa enggak? Menghalangi panas apa enggak? Tadi Siti sama Fitri laporan sama saya, Pak, dapat santunan Pak 100 dititipin sama saya terimalah. Loh iya kan? Nah, Siti sama Fitri nggak punya duit, tiba-tiba dikasih duit, seneng apa enggak? Makanya orang-orang mas santunan yatim setahun sekali. Lalu tiap hari makan berapa kali pada? Woi, lah iya kan? Masih kurang bersyukur lu. Lu emang PKL bunga, dapat gaji. Nah, terus kenapa lu kok semalam dikasih duit gak mau? Malu. Lah, gue enggak. Lu mah terima aja kalau kurang ngomong. Kurang Pak 20 sama 50 ngomong. Enggak punya duit ntar kita jual atau kita lelang ya. Oh no. Iya kan? Wabidu. Kalau enggak wabuyu, masa buyudu. Nah, itu suhubun wabuyudu wujuhihim. Benar buyudu berarti, makanya pantesan kok azamatuhum qulubun wa faizu aku fihim suhubun wabuyudu wujuhihim akmaru. Kalau wabizu kagok mana kan biasanya bizya kan, wabuyudu wujuhihim, dan bermula maknanya buyut bir abyad dulu kan putih, maksudnya putih itu bersinar, aura-aura. Kalau orang itu auranya bagus baik kan cakep ya enggak? Kalau auranya enggak karuan itu kan berarti aura-auran. Iya apa enggak? Coba lihat Rehan ini nih, aura-auran. Ya kenapa? Wah, udah ketemu jin tol, udah ketemu jin al khairat, ketemu jin kober. Nah, samping rumahnya kober kan dua ame, ya kan? Ke sekolah di Nuris, oh ketemu kober lagi. Sebelum nyampe Nuris, begitu mentok al khairat, belok kanan, belok ke jalan kabel, sebelah kiri itu kober lagi. Wah, makanya kenapa auranya aur-auran? Walah, ketempelan setan mana baik, wudhu jarang. Kentut ya kentut, saya nggak mau wudhu lagi. Makanya usahain kalian ini daimul wudhu. Lagi kencing langsung wudhu, Pak. Jangan lagi kencing wudhu, mana bisa lagi kencing wudhu? Ya nggak, kalau udah selesai kencing kepo, yang bersih, yang suci, wudhu. Berarti kan? Ngantuk mulu. Biar nggak mangap mulu. Tangannya begini aja masih mangap. Ya nggak ada amun dah. Wabuyudu wujuhim, dan bermula terangnya wajah-wajahnya kaum akmarun itu seperti rembulan. Itu menjadi contoh. Contoh yang ketiga, akmarun. Jadi azamatuhum itu musabah, kudubun musabah beh. Oke? Wih, nyambung nggak? Faizu aku fihim itu musabah, suhubun itu musabah beh. Wabuyudu wujuhim itu musabah, akmaru musabah beh. Semuanya huruf atau adat tasbihnya itu huruf kaf dibuang, kemudian wajah sabahnya dibuang. Itu menyebabkan tasbihnya tasbih balik. Nyambung. Wow, keren ini. Tuh. Lu udah ganti halaman belum tuh? Belum, masih 200 berarti. Oke, lanjut. Biar ganti halaman. Berapa menit itu?
Wah iyalah. Lanjut, biar paham kalian. Al-mabhasus saminu, bermula pembahasan yang ke-8 fi fawaidit tasbih, itu dalam menjelaskan faedahnya tasbih. Fawaid itu jamaknya faidatun, jamak diangkat kepalanya. Jamak taksir dengan sigot mubalaghah. Itu kok fawaidi, Pak? Ya iya, karena dimudhofkan. Wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf. Kalau dimudhofkan ya pakai kasrah. Fawaidit tasbih, dalam menjelaskan faedah tasbih. Udah titik, ini udah umum ya. Al-gharadu, kalau tadi kan tasbih balik, ini tasbih secara umum. Al-gharadu bermula tujuan, itu sama dengan al-qasdu, bermula tujuan minat tasbihi, dari tasbih. Terus kalian apa itu? Wow gitu. Oh, wal faidatu, dan ya atuf kepada al-gharadu kan bermubtada. Dan faedah ay bermula faedahnya minhu dari tasbih. Ya faedah al-idhahu, itu menjelaskan. Audhoha yuzihu idhohan. Wal bayanu, bayan, ya kan? Bayan itu menjelaskan. Maka dalam jamaah tabligh, kan kalian kemarin ada kan ya, waktu jamaah tabligh di sini habis sholat itu kan ada ngisi pengajian, bahasa mereka bayan. Oh, ngerti? Bayan imani. Wah, emang lu pikir gue gak ngerti? Gue pernah ikut khurut dulu. Sembarangan lu. 3 hari ya man gak bawa kompor aja sama. Lah iya kan, sembarangan lah, sama ikut lah. Emang apa? Nggak ada yang salah sama tabligh mah. Yang salah mah orangnya, kan emang orang kan sengaja mencari kesalahannya tuh. Bayan fit tasbihi, dalam tasbih ghairal maklubi, selain tasbih maklub. Kalau nggak salah itu nanti berikutnya, kalau saya beda 2 halaman, itu ada namanya tasbih maklub. Ya, tasbih secara umum itu memberi penjelasan dan memberi keterangan selain tasbih maklub. Wa yarji'u zalikal gharadu ilal musabbah. Wa yarji'u, dan kembali, dibaca yurja'u juga boleh, dan dikembalikan. Wa yurja'u, dan dikembalikan apa zalikal gharadu, itu tujuan. Oh iya, ini tadi di atasnya ini Habib video Abu Thalib Ma'muni, itu syair yang azamatuhum qulubun wa faidu aku fihim. Tuh di komentar sama Habib video nih, kalian tulis, penyairnya adalah Abu Thalib Ma'muni. Ma'muni, ntar mak saya lagi gitu ya enggak? Mana tadi? Ilal musabbahi, kepada musabbah. Selain tasbih maklub, tujuannya dikembalikan kepada musabbah. Musabbah itu apa? Lafaz yang diserupakan. Wahwa, dan bermula zalikal gharad, imma satu bayanu khalihi, ada kalanya menjelaskan keadaannya musabbah. Wadzalika, dan bermula itu bayanu khalihi khinama yakunu, itu ketika ada apa al musabbahu, lafaz yang diserupakan. Mubhaman itu umum, mubham samar. Mubham diartikan umum boleh, kalian artikan samar juga boleh. Ghaira ma'rufis sifati, yang tidak diketahui, tidak dikenal sifatnya. Alati, yaitu sifat, yuradu, yang dikehendaki apa isbatuha, menetapkan sifat atau alati,
lahu kepada musabbah qabla tasbihi sebelum diserupakan, sebelum menyerupakan tasbih. Fayufidu maka memberi faedah hu pada musabbah apa at-tasbihu menyerupakan, memberi faedah al-wasfa pada memberi kriteria, memberi sifat. Ntar dijelasin. Wa yuwaddihu, tapi bukan yuwaddihu, kalau ngeliat izoh ya wa yudhihu, itu caranya. Wa yudhihu, dan menjelaskan hu pada musabbah apa al musabbahu bi musabbah bi. Nahwu sajarun narinji kasajaril burtukol. Sajarun narinji bermula pohon jeruk purut. Tulis, saya nyari kamu nyampe ribet sembarangan lu. Karena kalau saya tanya munji pasti nggak paham. Bila iya kan, maka saya mutolaah. Akan backstonatur saya. Sajarun narinji bermula pohon narinji, yaitu tulis jeruk purut. Lu tahu jeruk purut nggak? Jeruk yang rada asem tuh yang buat ya nambahin sate, lu makan soto dipenceng kecil-kecil itu jeruk purut namanya. Lu kalian buat wedang jahe, emang wedang jahe lu pikir dari wedang jeruk itu emang lu pikir dari jeruk yang kalian makan? Lah bukan. Kasajaril burtukoli itu seperti pohon burtukol. Kalau burtukol itu jeruk manis. Lu kan kalau lagi selamatan itu kan suka dikasih jeruk. Jeruk Bali apa jeruk purut itu? Itu jeruk manis. Itu namanya burtukol. Nyambung nggak? Jadi beda nggak jeruk purut sama jeruk nipis? Tuh jorok. Ini lidah. Ini ya kan. Begitu salaman lagi sama Andre. Oh sengaja kerjain Andre lu. Dan mau Andre. Dipeper lagi sengaja. Ampun. Ada rasit lepak. Apa lu? Ada hamil bener. Udah ngajinya jarang-jarang. Masa libur sehari 2 hari mah wajar ya. Ini libur 10 hari. Jewer. Lu berani jewer gak? Jewer. Iya, takut dia pelan banget. Aduh. Oke. Nyambung kan? Fisiknya jeruk sama. Ya jeruk ya begitu pohonnya. Daunnya pun persis. Nyambung nggak? Cuman yang beda adalah rasa. Namanya jeruk purut ya asem. Nah kalau burtukol ya manis kebanyakan mah. Beri jeruk Medan. Loh jauh amat Pak. Jeruk itu ditanam di Medan, makanya namanya jeruk Medan. Nyambung nggak? Ada namanya jeruk Washington. Loh jauh amat sunrise mah pisang aja lu ah. Ya nggak? Wa kakaulihi wa mislau kaulihi, dan itu seperti ucapannya penyair. Nah penyairnya adalah Basar bin Bard. Basarun gitu. Bin Bardin. Dari bakar apa tadi? Bakar wafir. Idza qamat li hajatiha tasannat ka'anna idzama min khayzaron. Idza qamat, apabila berdiri siapa perempuan, li hajatiha untuk kebutuhannya perempuan, tasannat maka meliuk-liuk. Tahu meliuk-liuk gak? Ya, perempuan kan begitu kan, undal-undul kayak bebek itu loh, undal-undul jalan kan begitu ya. Lu lihat aja perempuan kalau jalan, Siti atau Buji kan kayak bebek, indul ya. Ka'anna idzomaha, seolah-olah tulangnya perempuan, min khayzaron itu dari rotan, bambu Cina. Lalu lihat bambu Cina nggak? Bambu yang kecil-kecil itu loh.
Bambu kalau normal kan gede, apalagi bambu betung. Ya. Perempuan itu kalau berdiri untuk kebutuhannya selalu meliuk-liuk. Apa gemoy? Gemoy aja gemoy. Apa sih? Gemoy itu apa? Gemuk ya? Bukan gemoy lah, apa namanya? Ya pokoknya begitulah. Oh, gitu loh. Seolah-olah nah itu ka'ana idzoma min min khaizaron, seolah-olah tulangnya itu kecil dari rotan. Rotan itu kan atau bambu Cina kalau dalam manu kamus itu seperti itu. Nah, beda kalau dari besi baja, lo model kayak pakai begitu jalan aja kayak robot. Wah, dia enggak buru-buru gemulai kaku bok. Woi, nyambung nggak? Nah itu syabbaha, menyerupakan siapa penyair idzomaha pada tulangnya perempuan bil khaizaron, dengan khaizaron. Khaizaron tadi itu maknanya apa namanya, rotan atau bambu Cina. Bayanan, karena menjelaskan lima terhadap perkara fiha yang ada di dalam perempuan minal laini, nyatanya dari kelembutan. Dan lembut, lemah, gemulai. Lebih beda kalau laki-laki mengkaku semua. Lah iya kan? Tuh. Berganti halaman. Udah nggak apa-apa, satu lagi. Itu yang pertama, menjelaskan idzoh apa hal keadaan. Yang contoh yang pertama kan tadi keadaan apa jeruk purut, pohonnya jeruk purut itu sama dengan pohonnya jeruk manis seperti burtukol. Loh, yang membedakan itu kan cuma rasa. Kalau jeruk purut mah asem, kalau burtukol rasanya mah manis. Itu kan keadaan, hal namanya. Oke, nyambung. Nah, begitu juga contoh yang kedua, gemulainya perempuan itu seperti bambu, ya bambu Cina atau rotan. Loh, gitu loh maksudnya. Oke. Yang kedua, apa tadi atofnya? Ima bayanu, bayanu berarti bayanu imkani khalihi, atau menjelaskan memungkinkan keadaannya musabbah. Wadzalika, dan bermula itu bayanu imkani khalihi hina yusnadu, ketika diesnatkan, disandarkan ilahi kepada musabbah apa amrun mustaghrabun, perkara mustaghrabun yang dianggap asing, gharib itu yang dihitung asing. La tazulu, yang tidak hilang apa gharabatuhu, keasingannya amr, illa atau musabbah, gharabatuhu keasingannya musabbah, illa bidzikri sabihin, kecuali dengan menyebutkan keserupaan perkara yang menyerupai lalu kepada musabbah. Ma'rufun, ma'rufin wadhihin musallamin bihi. Ma'rufin yang dikenal, atofnya ke bidzikri sabihin itu loh, illa bidzikri sabihin itu loh. Ma'rufin yang dikenal, wadhihin yang jelas, musallamin bi yang apa namanya, yang yang ditaklukkan bi dengannya, yang dikenal gampangnya. Lias buta, supaya tetap apa musabbah fi dzinis sami', dalam hatinya audien pendengar, wa yuqarrara, dan menjadi tetap apa musabbah mislu qaulihi, itu seperti ucapannya penyair. Nah ini
nama penyairnya Ibnu Rumi dari Bahar Kamil. Wailahu in nadharat wa in hiya a'radat wa qasihamu wa nas wa usihami wa nas unna alimu. Wailahu, duh celakanya bulan, in nadharat, apabila memandang siapa perempuan, wa in hiya, dan jika berpaling atau menengok. Kalau nazar kan melihat, kalau enggak melihat kan berarti berpaling, kan gitu kan. Berarti kan itu in hiya a'radat, itu namanya apa namanya, bukan tanazu, istighol. Dalam ilmu nahwu namanya istighol. Wa in hiya kan nggak boleh in nempel ke hiya mubtada isim. Nah itu wa in hiya dan ai in a'radat, dan apabila berpaling siapa perempuan, iya ya perempuan, a'radat tegasnya berpaling siapa perempuan. Waqtu sihami itu seperti mengenanya apa namanya anak panah. Wanas uhunna, dan bermula mencabutnya siham, alimun, itu menyakitkan. Andre umpamanya, itu udah adalah syairnya bawahnya tuh, sabbaha, menyerupakan siapa penyair Ibnu Rumi tadi, nazroha, pada pandangannya perempuan, biwak isihami, dengan terkena anak panah. Wasabbaha, dan menyerupakan siapa Ibnu Rumi, i'radhaha, pada berpalingnya perempuan, binasiha, dengan mencabut anak-anak panah. Bayanan, karena menjelaskan, liimkani ilamiha, karena memungkinkan menyakitinya siham biha, dengan perempuan tadi, jami'an semuanya. Jadi gini, Andri punya pacar tadi namanya Sitina, ya enggak? Andri cuman umpamanya, ini umpamanya Andri lagi berantem, cintanya ditolak, udah kita mah putus saja sampai di sini. AA kan AA sukanya umpamanya, ya enggak? Begitu Andri karena jatuh cinta dia sama Sitina tadi, begitu dia melihat Sitina memandang dia, sakit dia. Begitu dia berpaling, sakit juga, seperti anak panah udah nancep. Sakit apa enggak? Kalau dicabut sakit apa enggak? Tuh, jatuh cinta itu sakit. Apalagi orang punya kreditan jatuh tembok, lebih menyakitkan. Paham enggak? Sembarangan lu. Oke, besok itu au bayanu berapa menit? 1 jam udah, 1 jam udah lah, dikit-dikit. Yang penting rutin. Kalau enggak malam Sabtu besok saya isi. Alia mau ikut malam Sabtu pulang ke Kudus. Berlibur belum? Mau ikut? Abang Omat, Abang Midun, nggak apa-apa. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.